Mahalul qunut. Yajuzul qunut qabla ar-ruku' ba'da al-faragh min al-qira'ah wa yajuzu kadzalika ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Fa'an Humaydin qala sa'altu Anasan anil qunuti qabla ar-ruku' aw ba'da ar-ruku'. Faqala kunna naf'alu qabla wa ba'da. Rawahu Ibnu Majah wa Muhammad bin Nasr. Qala al-Hafidz fi Fathil Bari isnaduhu qawiyyun. Tempat berkunut. Kunut itu dapat dilakukan sebelum ruku, setelah membaca surah, dan dapat pula sesudah bangkit dari ruku. Humaid berkata, aku bertanya kepada Anas tentang kunut, apakah ia sebelum ruku atau sesudahnya? Ia pun menjawab, kebiasaannya kami membacanya sebelum ataupun sesudah ruku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin Nasr dalam kitab Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad riwayat hadis ini kuat. Wa idza qanata qabla ar-ruku' kabbara rafi'an yadayhi ba'da al-faraghi min al-qira'ah wa kabbara kadzalika ba'da al-faraghi min al-qunut. Ruwiya dzalika an ba'di as-sahabah wa ba'di al-ulama istahabba raf'a yadayhi indal qunuti wa ba'duhum lam yastahibba dzalika. Apabila seseorang membaca kunut sebelum ruku, maka ia harus bertakbir dulu sambil mengangkat kedua tangannya sehabis membaca surah. Kemudian bertakbir sekali lagi setelah selesai berkunut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sebagian sahabat. Setengah ulama berpendapat bahwa pada saat berkunut itu disunahkan pula mengangkat kedua tangan. Tetapi setengah ulama tidak menganggapnya sebagai suatu perbuatan sunnah. Wa amma mashul wajhi bihima faqad qala al-Baihaqi al-ula alla yaf'alahu wa yaqtasiru ala ma fa'alahu as-salaf radhiyallahu anhum min raf'il yadaini duna mashihima bil wajhi fis sholati. Adapun mengusap muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Baihaqi sebaiknya jangan dilakukan. Cukuplah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh kaum salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu dari golongan sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, seseorang hanya diperkenankan mengangkat kedua tangan tanpa harus mengusapkan ke muka pada waktu mengerjakan salat, apalagi pada saat membaca kunut. Qada'uhu dhahaba jumhurul ulama ila masyru'iyyah qada'il witri lima rawahul Baihaqi wal Hakim wa sahahahu ala syarti syaikhain an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ahadukum wa lam yutiru fal yutiru. Wa rawa Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Qala al-Iraqi isnaduhu sahih wa inda Ahmad wa Tabrani bisanadin hasan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu fayutiru wa ikhtalafu fil waqti alladhi yuqda fihi fa indal Hanafiyyah yuqda fi ghairi awqatin nahi wa inda Syafi'iyyah yuqda fi ayyi waqti minal laili aw minan nahar wa inda Malik wa Ahmad yuqda ba'dal fajri ma lam tusalli subha. Mengqadha salat witir. Jumhur ulama berpendapat bahwa salat witir itu boleh diqadha berdasarkan hadis yang diriwayatkan Baihaqi dan Hakim yang dianggapnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun pagi dan belum berwitir, maka hendaklah ia mengqadha salat witirnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan salat witir atau terlupa, maka hendaklah melakukan witir itu jika ia mengingatnya. Al-Iraqi mengatakan bahwa sanad hadis ini baik. Menurut riwayat Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang hasan,
bahwa Rasulullah SAW terbangun pagi sesudah waktu subuh, lalu beliau berwitir. Para ulama berselisih paham dalam masalah waktu bolehnya mengqadha salat witir itu. Ulama-ulama golongan Hanafi berpendapat bahwa witir boleh diqadha dalam segala waktu selain waktu-waktu yang terlarang melakukan salat. Sementara ulama Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengqadha witir dalam setiap waktu, baik malam maupun siang. Sedangkan Malik dan Ahmad berpendapat bahwa mengqadha witir hanya terbatas sesudah fajar selagi belum menunaikan salat subuh.